Hitunglah integral kontur jika fz sama dengan z-1 dengan kontur z yang sama dengan 1 plus e pangkat i theta dengan batas pi yang kurang dari theta kurang dari 2 pi. Maka untuk mencari integral kontur, kita sama saja mencari integral dalam batas pi sampai 2 pi fz dz dengan z yang sama dengan 1 plus e pangkat i theta. Nah, kita tahu bahwa jika fz sama dengan z-1, maka untuk z yang sama dengan 1 plus e pangkat i theta, nilai fz yang sama dengan z-1 menjadi fz yang sama dengan f1 plus e pangkat i theta sama dengan z kita ganti jadi 1 plus e pangkat i theta dikurang 1. Lalu kita peroleh hasilnya jadi e pangkat i theta. Nah, habis itu kita udah dapat nilai fz-nya. Sekarang kita mencari nilai dz-nya. Mencari nilai dz ini dapat kita lakukan dengan cara menurunkan nilai z ini terhadap theta. Jadi kita peroleh dz per d theta sama dengan turunan 1 terhadap theta kan 0. Dan turunan e pangkat i theta terhadap theta itu i kali e pangkat i theta. Jadi kita peroleh nilai dz yang sama dengan i dikali e pangkat i theta dikali d theta. Gitu. Lalu kita masukin yang udah kita punya. Tadi kan kita punya fz-nya sama dengan e pangkat i theta dan dz-nya i kali e pangkat i theta d theta. Dengan batas integralnya pi sampai 2 pi kan. Dari sini. Nah, habis itu ini kan bisa kita tulis jadi i dikali e pangkat 2 theta i. Nah, e pangkat 2 theta i kan kita peroleh dari e pangkat i theta dikali e pangkat i theta. Kan ini e pangkat i theta kali e pangkat i theta kan bisa kita tulis e pangkat i theta ditambah i theta yang sama dengan e pangkat 2 theta i kan. Lalu ini bisa kita tulis jadi e pangkat 2i dalam kurung theta d theta. Karena i tidak memuat theta, maka kita bisa keluarkan i. Lalu menjadi i dikali integral pi sampai 2 pi e pangkat 2i theta d theta. Lalu kita integralin si e pangkat 2i theta ini terhadap theta. Lalu kita peroleh integral dari e pangkat 2i theta yaitu 1 per 2i dikali e pangkat 2i theta dalam batas pi sampai 2 pi. Lalu kita bisa keluarkan 1 per 2i ini karena dia tidak memuat theta kan. Jadi bisa kita tulis jadi i per 2i. Dan integral e pangkat 2i theta dalam batas pi sampai 2 pi ini kita tulis e pangkat 2i 2 pi dikurang e pangkat 2i pi. Lalu kalian jangan lupa bahwa kalau misalkan kita mau menghilangkan i ini, kita nggak boleh asal coret aja, tapi harus kita kali dengan sekawannya, yaitu menjadi i per 2i dikali min 2i, karena ini sekawan dari 2i, per min 2i. I dikali min 2i itu sama dengan 2, dan 2i kali min 2i itu sama dengan 4. Lalu kalian harus ingat bahwa e pangkat 4pi ini bisa kita tulis menjadi cos 4pi plus i sin 4pi. Karena apa? Karena ini kan sama dengan e pangkat theta i, dan e pangkat theta i itu sama dengan cos theta ditambah i sin theta. Kalau pada saat ini tetanya kan sama dengan 4pi, maka dia menjadi cos 4pi ditambah i sin 4pi, dan pada saat tetanya 2pi dia menjadi cos 2pi plus i sin 2pi. Lalu nilai dari cos 4pi kan 1 dan sin 4pi 0, cos 2pi 1 dan sin 2pi 0. Lalu kita peroleh menjadi 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 yang sama dengan 1 per 2 dikali 0 sama dengan 0 gitu. Nomor 2, kita menghitung integral kontur pada saat fz yang sama dengan z kuadrat dengan c merupakan kontur yang berupa ruas garis dengan titik pangkal z yang sama dengan 0 dan titik ujung z yang sama dengan 1 plus i. Nah, untuk kasus ini kita harus mencari batasnya sendiri dan bentuk z-nya sendiri. Jadi tuh karena di sini kita udah dikasih clue bahwa konturnya merupakan garis yang
bertitik pangkal di Z yang sama dengan 0 dan titik ujung Z yang sama dengan 1 plus I. Nah, kalian harus ingat bahwa Z yang sama dengan 0 kan bisa kita tulis sebagai Z yang sama dengan 0 plus 0I atau dalam koordinat menjadi 0,0 dengan X yang sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kalau misalkan di koordinat kartesius ini kan pangkalnya di sini kan di 0,0. Lalu titik ujungnya di Z yang sama dengan 1 plus I yang dapat kita tulis dalam bentuk koordinat dia 1,1 dengan X-nya yang sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, dia ada di sini. Jadi kita peroleh ruas garisnya seperti ini konturnya. Nah, untuk kontur ini kita dapat merepresentasikan sebagai Z yang sama dengan X plus YI dengan bentuk konturnya tuh Y-nya sama dengan X kan, dengan batas 0 sampai 1. Kenapa Y sama dengan X? Kalian ingat kan kalau misalkan garis yang kayak gini itu Y sama dengan X. Terus untuk yang kayak gini Y sama dengan min X. Nah, untuk kasus ini kan dia Y sama dengan X, namun dibatasi oleh X yang 0 sampai dengan 1, kayak gitu. Jadi di sini bisa kita tulis Z yang sama dengan X plus YI dengan Y yang sama dengan X menjadi Z yang sama dengan X plus XI dengan batas 0 sampai 1 kan batas X-nya. Lalu jika kita udah tahu bentuk konturnya, kita harus ngapain sih? Nah, di sini kan untuk mencari integral kontur tujuan kita kan ke sini. Nah, berarti kita harus cari apa lagi selain nyari batas? Kita harus mencari nilai FZ dan nilai DZ-nya. Di sini kan kita udah tahu Z-nya kan sama dengan X plus XI. Nah, untuk mencari nilai DZ, kita tinggal menurunkan DZ terhadap DX yang sama dengan turunan X terhadap X itu 1 dan turunan X terhadap X itu 1. Jadi bisa ditulis 1 plus I dan diperoleh DZ yang sama dengan 1 plus I dikali DX. Nah, kita udah dapat DZ-nya kan? Nah, sekarang kita nyari FZ-nya dengan Z yang sama dengan X plus XI. Sebelumnya kan kita tahu bahwa nilai FZ itu sama dengan Z kuadrat. Nah, untuk kontur ini, pada saat Z yang sama dengan X plus XI, FZ sama dengan Fx plus XI, Z-nya kita ganti menjadi X plus XI. Jadi diperoleh FZ yang sama dengan X plus XI kuadrat yang sama dengan X plus XI dikali X plus XI yang sama dengan X kuadrat plus 2X kuadrat I min X kuadrat yang sama dengan 2X kuadrat I. Nah, berarti kita udah punya sih nilai FZ dan nilai DZ-nya. Lalu batas konturnya kan dari 0 sampai 1. Selanjutnya tinggal kita masukin aja ke rumus ini. Kita hitung kan. Di sini kita jabarkan menjadi 2X kuadrat plus min 2X kuadrat, karena 2X kuadrat I dikali I kan min 2X kuadrat, atau ini bisa juga langsung kalian keluarkan kayak gitu. Cuman di sini aku operasiin dulu. Jadi di sini diperoleh integral 0 sampai 1 2X kuadrat I min 1 dx, lalu bisa kita tulis 2 dikali I min 1 kali X kuadrat dx, dan 2 kali I min 1 ini kita keluarkan karena dia tidak memuat X, dikali integral 0 sampai 1 X kuadrat dx, dan integral dari X kuadrat ini kan bisa kita tulis X pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 1. Lalu X-nya kita ganti 1 menjadi 1 per 3 dikurang X-nya kita ganti 0 menjadi 0 per 3 atau 0. Jadi kita peroleh 2 kali I min 1 dikali 1 per 3 yang sama dengan 2 per 3 dikali I min 1. Jadi nilai dari integral konturnya adalah 2 per 3 kali I min 1. Untuk nomor 3 sama, kita kan harus mencari integral kontur pada FZ yang sama dengan Z kuadrat dengan C yang merupakan kontur berupa ruas garis dengan titik pangkal Z yang sama dengan 0
dan titik ujung Z yang sama dengan 1 plus I, dan kemudian disambung dengan ruas garis dengan titik pangkal Z yang sama dengan 1 plus I dan titik ujung Z yang sama dengan 2. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita harus gambar dulu bentuk konturnya gimana, dan kita cari dulu batas konturnya gimana. Nah, di sini kan kontur C merupakan ruas garis dengan titik pangkal Z yang sama dengan 0. Ini titik pangkal Z yang sama dengan 0. Ingat bahwa Z sama dengan 0 bisa kita tulis menjadi Z yang sama dengan 0 plus 0i, atau dalam bentuk koordinat menjadi Z yang sama dengan 0,0, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dia kan di sini titiknya. Lalu dilanjut, titik ujungnya Z yang sama dengan 1 plus I. Ingat bahwa Z yang sama dengan 1 plus I kan bisa kita tulis sebagai Z yang sama dengan 1,1 dengan X yang sama dengan 1 dan Y yang sama dengan 1. Maka titiknya di sini. Lalu kita punya nilai kontur 1. Gambar kontur satunya. Lalu di sini ada lanjutannya. Kemudian disambung dengan ruas garis yang bertitik pangkal Z yang sama dengan 1 plus I di titik yang sama, dan titik ujung Z yang sama dengan 2. Atau bisa kita tulis Z yang sama dengan 2 plus 0i yang sama dengan 2,0. Dia kan di sini, 2,0. Dan kita peroleh gambar kontur 2. Nah, jadi kita peroleh kontur 1 dan kontur 2 yang kita representasikan sebagai C1, Z yang sama dengan X plus YI, dengan Y yang sama dengan X. Ini tuh yang C1 ini sama kayak soal nomor 2. Penjelasannya udah ada juga di nomor 2. Jadi kita fokus ke yang kontur 2 aja. Untuk kontur 2 yang ini, dia persamaannya Z yang sama dengan X plus YI dengan Y yang sama dengan min X plus 2. Kalau kalian masih bingung nentuin ini gimana, ini tuh mencarinya pakai persamaan garis. Dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kontur 2 kan bentuknya kayak gini. Di sini titik 1,1 dan di sini 2,0 kan. Nih. Berarti X1-nya dia 1, Y1-nya dia 1, dan X2-nya 0 dan Y2-nya 0. Habis itu tinggal masukin aja. Y min Y1 berarti Y min 1. Per Y2 min Y1 berarti 0 min 1. Sama dengan X min X1 berarti X min 1. Per X2 min X1 berarti 2 min 1. Lalu kita peroleh menjadi Y min 1 per min 1 sama dengan X min 1 per 1. Atau bisa kita tulis Y min 1 sama dengan min X min 1. Y min 1 sama dengan min X plus 1. Dan diperoleh Y yang sama dengan min X plus 2. Sama kan? Dengan batasnya dari 1 sampai 2. Batas nilai X-nya. Maka kita peroleh persamaan kontur 2 yaitu Z yang sama dengan X plus min X plus 2. Nah, berarti integral kontur ini sama dengan integral kontur 1 ditambah integral kontur 2. Kalau misalkan di sini konturnya ada 3, berarti nanti dia sampai ditambah kontur 3 kayak gitu. Nah, karena di sini integral kontur 1 sama persis sama soal nomor 2, jadi ini nggak dibahas ya, kita fokus ke yang integral kontur 2. Sama seperti sebelumnya, ketika mencari integral kontur 2 ini, kita harus mencari nilai Fz dan Dz. Nah, kita tahu bahwa dari soal kan nilai Fz sama dengan Z kuadrat. Maka pada kontur 2 ini, jika Fz sama dengan Z kuadrat, maka untuk Z yang sama dengan X plus min X plus 2i, nilai Fz-nya sama dengan Fx plus min X plus 2i, jadi Z-nya diganti Cx plus min X plus 2i, yang sama dengan X plus min X plus 2i kuadrat. Sini. Terus dioperasikan dan diperoleh 4X min 4 plus 2X kali min X plus 2i. Lalu
Karena kita udah punya nilai fz-nya, kita mencari nilai dz. Mencari nilai dz ini diperoleh dari menurunkan nilai z pada kontur 2. Kita turunkan terhadap x menjadi 1 plus min 1i. Dan diperoleh dz yang sama dengan 1 min i dx. Jangan lupa bahwa batas kontur 2 ini dari 1 sampai 2. Habis itu, kita hitung integral kontur 2. Kita masukkan fz yang sama dengan ini dan dz yang sama dengan ini. Lalu kalian operasikan seperti biasa. Ini kali ini. Dan diperoleh ini. Lalu selanjutnya setelah dioperasikan, kita peroleh nilai integral 1 sampai 2 8x min 2x kuadrat min 4 plus min 2x kuadrat plus 4i. Nah, ini integralnya bisa kita pisah yang punya i dan yang nggak punya i. Menjadi integral 1 sampai 2 8x min 2x kuadrat min 4 dx plus i integral 1 sampai 2 min 2x kuadrat plus 4 dx. Lalu ini kita integralkan. Ini kita integralkan. Lalu kita operasikan integral ini menjadi 4 dikali 2 kuadrat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 min 4 kali 2 dikurang 4 dikali 1 kuadrat min 2 dikali 1 pangkat 3 per 3 min 4 dikali 1. Begitu pula yang belakangnya, kayak gitu. Nah, setelah kita operasikan, kita peroleh hasil integral dari kontur 2 yaitu 10 per 3 min 2 per 3i. Nah, jadi untuk hasil akhirnya, integral kontur pada kasus ini yaitu merupakan penjumlahan integral kontur 1 dan kontur 2 yang sama dengan min 2 per 3 plus 2 per 3i. Ini diperoleh dari soal nomor 2 yang sebelumnya. Dan integral kontur 2 yaitu 10 per 3 min 2 per 3i. Dan kita peroleh hasil 8 per 3 gitu.